persahabatan itu harus dibangun dengan kesetaraannya. Itulah yang menjadi penegasan sangat penting dari kisah cerita persahabatan Daud dan Yonatan yang terus digaungkan, bahkan kita tidak asing kembali dengan pembicaraan ini karena sudah sering digaungkan, tapi hal ini menjadi menarik karena pada akhirnya pada masa saat ini tentu banyak hal-hal yang justru berbanding terbalik. Bagaimana kita memandang, melihat sesama kita seperti kita melihat diri kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, seperti itu juga kita ingin diperlakukan. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Selamat pagi, sahabat Morning Grace. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita tetap berada dalam situasi yang baik-baik saja, situasi yang kehidupan yang tentu di mana kita tetap dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita dapat melanjutkan aktivitas kita secara bersama pada hari ini, tentunya penting bagi kita untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya ajak sahabat Morning Grace dan rekan-rekan yang ada di sini, mari kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih, karena Tuhan masih boleh membangunkan kami di pagi yang cerah ini. Terima kasih, karena penyertaan Tuhan boleh menyata dalam kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, izinkanlah kami untuk sedikit merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memahami firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang dapat terus mengarahkan kami dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya ulangi, bacaan kita terambil dari kitab 1 Samuel, pasal 18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita secara bersama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit.
Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Morning Grace yang terkasih, kakak-kakak, selamat pagi. Pembahasan atau perenungan firman kita pada pagi hari ini sangatlah menarik karena membicarakan tentang bagaimana pada akhirnya kita harus membangun suatu persahabatan atau relasi atau pertemanan. Hal menarik di sini ketika kita membicarakan tentang Daud dan Yonatan, dua sahabat yang sebenarnya kita sudah ketahui bagaimana mereka membangun persahabatannya dengan begitu kokoh. Namun ingin saya pertegas di sini tentang beberapa hal, agar pada akhirnya dalam kehidupan yang kita boleh mau jalani, kita dapat menghidupi prinsip-prinsip persahabatan tersebut. Hal yang pertama di sini bagaimana pada akhirnya tentang ketulusan itu menjadi hal yang penting dalam persahabatan yang coba kita bangun, dalam relasi yang coba kita bangun dengan sesama kita. Karena tanpa suatu ketulusan, persahabatan akan terkesan sia-sia. Karena pada akhirnya kita berjalan, kita membangun suatu relasi dengan orang oleh karena kepentingan, oleh karena embel-embel di balik itu. Berangkat dari kisah Daud dan Yonatan, atau berangkat dari ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga sudah dipertegas bahwa Yonatan sangat-sangat mengasihi Daud, seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Hal inilah yang menjadi pegangan, yang menjadi pedoman seharusnya bagi kita secara bersama untuk pada akhirnya dapat membangun relasi dengan tulus. Bagaimana kita memandang, melihat sesama kita seperti kita melihat diri kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, seperti itu juga kita ingin diperlakukan. Itu yang menjadi penekanan saya yang pertama dalam perenungan kali ini. Lalu bukan hanya tentang ketulusan, nyatanya hal yang dipraktikkan atau hal yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud. Tetapi juga tentang bagaimana Yonatan di sini menerima Daud. Menerima Daud bukan hanya menerima dia sebagai manusia atau menerima sebagai bagian dari kerajaan Israel pada saat itu, tapi menerima berangkat dari kelas sosial yang berbeda, berangkat dari status sosial yang berbeda. Jadi perbedaan status sosial atau kelas sosial antara Daud dan Yonatan pada saat itu nyatanya tidak membuat persahabatan mereka justru malah kandas. Tapi Yonatan di sini mempertegas bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam persahabatan atau relasi sosial yang mereka coba bangun. Bahkan dalam ayatnya yang ketiga, kalau kita baca secara bersama, Yonatan pun mengikat perjanjian dengan Daud. Perjanjian di sini bukan sekedar perjanjian omong kosong jikalau pada masa itu, tapi perjanjian yang dibuat dengan sungguh-sungguh untuk saling bertanggung jawab satu sama lain. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya kecenderungan Yonatan untuk pada akhirnya tidak menerima jauh lebih besar. Karena pertama, Yonatan ini merupakan anak sulung dari Raja Saul pada saat itu. Sehingga membuat seorang anak sulung ini cukup ditinggikan posisinya pada saat itu. Jadi kalau berangkat dari tradisi Israel pada saat itu, anak sulung ini dianggap kepunyaan Allah atau orang-orang yang memiliki hak istimewa atau status istimewa. Sehingga bahkan perolehan yang akan ia dapat dari kerajaan tersebut harapannya bisa 2 kali lebih besar dari ayahnya. Bahkan dia juga memegang status pewaris yang sah. Tapi di sini ia tidak melihat Daud sebagai ancaman, tidak melihat sebagai ancaman, tapi betul-betul bersahabat dengan tulus dengan Daud. Jadi bukan hanya ketulusan, tapi juga penerimaan. Itu yang menjadi poin penting. Bukan hanya penerimaan saja nyatanya, tapi juga tentang kesetaraan. Kesetaraan yang coba dibangun oleh Yonatan, kesungguhan bagaimana ia ingin membangun suatu persahabatan itu ditunjukkan dengan sangat jelas pada ayatnya yang keempat kalau kita cermati secara bersama. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Hal ini yang menjadi menarik sebenarnya ketika kita membicarakan tentang pemberian atau penanggalan jubah. Itu bukan sekedar, saya tanggalkan jubah saya untuk orang tersebut. Tapi makna dari penanggalan jubah, perisai, pedang, panah, dikasih semuanya untuk Daud, merupakan makna yang cukup mendalam tentang bahwasanya tidak akan ada perbedaan antara nilai saya yang merupakan seorang anak sulung, anak raja, dengan kamu yang saya tidak tahu kamu entah dari mana ya. Kayak misalnya begitu Yonatan menganggap Daud. Tapi bukan seperti itu, tapi penyerahan tersebut, penanggalan tersebut itu menyatakan bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kita.
bahwa persahabatan itu harus dibangun dengan kesetaraannya. Itulah yang menjadi penegasan sangat penting dari kisah cerita persahabatan Daud dan Yonatan yang terus digaungkan, bahkan kita tidak asing kembali dengan pembicaraan ini karena sudah sering digaungkan, tapi hal ini menjadi menarik karena pada akhirnya pada masa saat ini tentu banyak hal-hal yang justru berbanding terbalik dengan harus setara, harus menerima satu sama lain, harus tulus. Ini hal yang jarang kita temukan dalam kehidupan kita saat ini. Oleh sebab itu, melalui perenungan kali ini, ingin mengajak kita secara bersama untuk merefleksikan kembali. Apakah pada akhirnya dalam relasi yang kita coba bangun dengan sama kita sudah menerapkan nilai-nilai tersebut? Kita sudah bersikap tuluskah kepada orang lain? Ataukah pada akhirnya kita masih terus berelasi dengan orang hanya dasar, kepentingan saja. Saya punya kepentingan dengan kamu, oleh sebab itu saya membangun relasi dengan kamu. Tapi jikalau saya tidak mempunyai kepentingan dengan kamu, saya tidak mau membangun relasi. Oleh sebab itu, hendaklah dalam kehidupan kita, marilah kita secara bersama-sama, kita memperjuangkan apa yang sepatutnya kita perjuangkan dari nilai-nilai tersebut. Bagaimana kita harus membangun relasi kita dengan tulus, menerima satu sama lain, bahkan pada akhirnya sampai di titik kita berelasi secara setara. Amin. Demikianlah perenungan firman kita kali ini. Kiranya perenungan ini dapat membantu kita secara bersama tentunya dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Melalui perenungan firman ini ya Tuhan, kami diajarkan tentang bagaimana kami harus bersikap dalam relasi yang coba ingin kami bangun dengan sama kami. Tentu banyak kelemahan, tentu banyak kekurangan yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tentu kami sering mungkin juga menyakiti hati sesama kami tanpa kami sadari. Melalui perenungan ini ya Tuhan, ajarlah kami kembali ya Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang tulus dalam relasi sosial kami ya Tuhan. Dalam kehidupan yang coba kami bangun. Agar kami bisa menerima sesama kami. Agar kami dapat berelasi, agar kami dapat berteman atau bersahabat dengan setara ya Tuhan. Tanpa kami membedakan satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah ini. Untuk membantu aktivitas kami selanjutnya. Tuhan, terima kasih. Berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Biarlah aktivitas kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji